Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bahaul Story, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat, dimudahkan segala urusan dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Beberapa hari terakhir, Baginda Raja pun begitu gembira. Ia dihadiahi seekor ikan yang indah dari seorang sahabatnya yang berada di negeri seberang. Ikan tersebut lalu dilepaskan di dalam kolam dalam istana. Keberadaan ikan ini membuat hati Baginda Raja pun merasa terhibur. Saat merasa jenuh, Baginda Raja pun duduk di dekat kolam sambil memandangi ikannya. Lama-lama, rasa bosan pun muncul dari Baginda Raja. Dalam pikirannya pun mulai menghayal hal-hal yang tidak mungkin terjadi. Andaikan ikan ini bisa terbang, pasti lebih asik, pikir Baginda Raja. Hayalan raja ini pun dicetuskan kepada seorang menteri yang selalu setia mendampinginya. "Wahai menteri, apa mungkin ikan ini bisa terbang?" tanya Baginda Raja. "Mohon ampun Paduka yang mulia, saya kira itu hal yang mustahil. Ikan tidak ada sayapnya seperti burung, mana mungkin bisa terbang?" jawab menterinya. "Lalu bagaimana dengan orang-orang sakti? Apakah mereka bisa membuat ikan ini bisa terbang?" tanya Baginda Raja lagi. Namun lagi-lagi menteri itu pun menolak hayalan Baginda Raja. Dengan alasan habitat ikan ada di air, tidak mungkin bisa terbang seperti burung. Mendengar jawaban menterinya itu, Baginda Raja pun hanya terdiam sambil sesekali menarik napas dalam-dalam. Tentu saja, menteri tidak ingin melihat rajanya kecewa dan bersedih. Ia pun memiliki ide untuk memecahkan kebuntuan obrolannya itu. "Paduka yang mulia, kita panggil Abu Nawas saja. Dia kan terkenal cerdik. Kita suruh saja dia membuat ikan paduka ini bisa terbang," usul menteri kepada Baginda Raja. Usulan menteri itu pun dianggap masuk akal oleh Baginda Raja. Ia pun meminta menterinya untuk segera memanggil Abu Nawas. "Betul katamu menteri, cepat panggil Abu Nawas kemari," titah Baginda Raja. Singkat cerita, Abu Nawas pun menghadap Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, ada gerangan apa Paduka memanggil hamba?" tanya Abu Nawas. "Begini Abu Nawas, aku ada perintah untukmu Abu Nawas. Jika kamu berhasil melakukannya, aku akan memberikan hadiah 1000 dinar untukmu Abu Nawas," kata Baginda Raja. Tentu saja Abu Nawas pun terkejut. Uang yang ditawarkan Baginda Raja begitu banyak dari biasanya. Tanpa pikir lagi, Abu Nawas pun mengiyakan permintaan Baginda Raja. "Oh siap Paduka yang mulia, hamba siap melaksanakan perintah Paduka," kata Abu Nawas dengan penuh semangat. Raja pun belum menjelaskan apa yang akan dilakukan Abu Nawas. Begitu juga Abu Nawas tergiur dengan hadiah besar tanpa peduli dengan apa yang akan diperintahkan oleh Baginda Raja. Baginda Raja pun lalu mengajak Abu Nawas menuju kolam taman istana. "Hei Abu Nawas, kamu lihat ikan di dalam kolam itu kan? Aku ingin ikan itu bisa terbang Abu Nawas," perintah Baginda Raja. Sontak saja Abu Nawas pun pucat pasi dan berkeringat dingin atas titah Baginda Raja. Permintaan Baginda Raja itu pun tidak mungkin bisa terjadi. "Maksud Paduka yang mulia, saya membuat ikan itu untuk bisa terbang ya?" tanya Abu Nawas.
Dan raja pun mengiyakannya, membuat Abu Nawas pun makin ketakutan. Sebab bukan lagi banyaknya hadiah yang terlintas di pikirannya, tapi hukuman yang akan didapatnya. Sebab sebelumnya raja akan selalu menyiapkan hukuman bila Abu Nawas gagal melaksanakan perintahnya. "Hei Abu Nawas, kenapa kamu diam saja? Kamu kan sudah menyanggupinya. Ingat Abu Nawas, kalau kamu gagal, hukuman menantimu. Ayo lakukan tugasmu Abu Nawas," desak Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, ampun beribu ampun Paduka. Berilah hamba waktu seminggu untuk menyelesaikan tugas ini Paduka," pinta Abu Nawas. Baginda Raja pun akhirnya memberikan waktu seminggu sesuai permintaan Abu Nawas. Lalu Abu Nawas pun diminta untuk pulang. Namun tugas raja ini membuat Abu Nawas banyak termenung meratapi hukuman yang akan ditanggungnya. Karena tidak kunjung mendapatkan solusi, hampir saja Abu Nawas putus asa dan pasrah dengan hukuman yang akan diterimanya. Di tengah kebuntuan itu muncul ide yang cemerlang, membuat Abu Nawas pun kembali sumringah. Lalu Abu Nawas pun bergegas menuju ke istana raja dengan memegang kertas kecil mirip sayap. "Bagaimana Abu Nawas? Apakah engkau sudah siap?" tanya Baginda Raja. "Tentu saja Paduka yang mulia," jawab Abu Nawas penuh percaya diri. Keduanya pun lalu menuju kolam taman istana tempat ikan berada. Mendapat kabar Abu Nawas sudah siap membuat ikan Baginda Raja bisa terbang, membuat para menteri pun menjadi heboh. "Luar biasa Abu Nawas, pasti dia mempunyai ilmu sihir," celetuk salah satu menteri. Setelah tiba di kolam, Abu Nawas pun segera mengangkat ikan dan menempelkan kertas berbentuk sayap ke tubuh ikan itu, yang sudah disiapkan dari rumah. "Hei Abu Nawas, untuk apa itu?" tanya Baginda Raja. "Ini Paduka, ini adalah sayap ajaib Paduka. Hewan apapun kalau ditempel dengan sayap ini pasti bisa terbang," jawab Abu Nawas. Pernyataan Abu Nawas membuat yang hadir di istana pun merasa takjub. Saat semua mata tertuju kepadanya, Abu Nawas pun langsung melempar ikan ke udara. Sesaat ikan itu pun terlihat seperti terbang. Tidak beberapa lama ikan itu pun langsung mengarah ke tanah hingga menghantam batu. Lalu ikan itu pun mati. Melihat apa yang dilakukan oleh Abu Nawas, membuat Baginda Raja pun murka. "Hei Abu Nawas, bukan saja telah gagal membuat ikan itu untuk terbang, tapi kau sudah membuat ikanku mati Abu Nawas," hardik Baginda Raja. Dan bukan Abu Nawas namanya kalau tidak ada jawaban. Ia sudah menyiapkan jawaban itu dari sebelumnya. Sehingga meski dihardik Baginda Raja, Abu Nawas pun terlihat tenang. "Tunggu dulu Paduka yang mulia. Bukankah pasukan sudah melihat sendiri bagaimana ikan itu tadi sudah terbang ke atas?" timpal Abu Nawas. "Betul, tapi ikan itu jatuh dan mati," protes Baginda Raja. "Iya Paduka yang mulia, tapi itu kan bukan salah saya. Seingat saya, Paduka yang mulia memerintahkan saya untuk membuat ikan ini bisa terbang, dan tidak memerintahkan mengajari ikan itu agar mendarat dengan selamat. Betul kan?" ucap Abu Nawas. Mendengar penuturan Abu Nawas, raja pun hanya menggeleng-gelengkan kepalanya. Dan kali ini kecerdikan Abu Nawas mengalami dua kerugian. Yang pertama harus membayar hadiah 1000 dinar kepada Abu Nawas. Dan yang kedua, ikan kesayangannya pun mati. Dan Abu Nawas pun pulang dengan membawa 1000 dinar. Kisah Abu Nawas tanpa berenang mampu seberangi lautan luas.
Abu Nawas tiba-tiba dipanggil Baginda Raja. Ternyata raja punya tugas yang harus diselesaikan Abu Nawas. Kali ini tugasnya terbilang aneh dan mustahil. Misi apa itu yang mulia? Tanya Abu Nawas kepada Baginda Raja dengan penuh penasaran. Begini Abu Nawas, kau tahu kan negeri kita ini punya teluk yang luas. Tapi sayang tidak pernah ada satu orang pun sanggup menyeberanginya. Apakah kau mau berenang ke sana Abu Nawas? Tanya Baginda Raja. Abu Nawas pun tidak bisa berkutik. Dia tergagap, kemudian dengan sangat terpaksa ia pun berujar. Ya Paduka Raja, saya akan mengerjakan titah Paduka yang mulia. Pertemuan pun selesai. Abu Nawas pun menggerutu begitu meninggalkan istana raja. Kepalanya tiba-tiba menjadi berat, susah diajak berpikir. Asam lambungnya juga naik, tanda stres sedang hinggap pada dirinya. Selanjutnya, si cerdik ini pun berjalan gontai ke pantai. Ia memandangi teluk yang luas itu. Beberapa kali Abu Nawas pun menarik napas dalam-dalam. Pikirannya masih terasa kalut. Dan ketika dia akhirnya duduk di bawah sebuah pohon palem, dia pun mencoba mencari ide untuk menyiasati misi yang mustahil tersebut. Pada saat itu, Abu Nawas pun melihat pakaian anak-anak tergeletak di atas bebatuan di sampingnya. Di mana anak-anak itu? Mereka pasti berenang di pantai, gumam Abu Nawas. Seketika itu juga, kepala Abu Nawas pun tiba-tiba terasa enteng. Asam lambungnya normal-normal saja. Cuma kepengen makan yang enak-enak. Senyumannya pun terkembang. Tampaknya dia telah menemukan ide yang cemerlang. Abu Nawas pun lalu pulang. Dan ia pun bangun pagi-pagi sekali pada hari berikutnya. Dia pun langsung berangkat ke pantai dengan membawa pakaian gantinya. Sambil tersenyum, Abu Nawas pun melepaskan pakaian dan cincinnya lalu meletakkannya di pasir. Dia juga melepaskan sepatunya dan meletakkannya di samping pakaiannya. Setelah itu Abu Nawas pun pergi. 1 jam kemudian, raja dan para menteri pun datang ke pantai. Mereka terkaget-kaget ketika mengetahui ada pakaian Abu Nawas yang teronggok di atas pasir. Mereka pun berpikir bahwa Abu Nawas sedang berenang mengarungi lautan untuk mencapai teluk. Luar biasa ini orang, ucap Baginda Raja sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Meski begitu, beberapa ajudan raja ada yang tidak yakin jika Abu Nawas benar-benar berenang menyeberangi lautan. Mereka pun akhirnya pergi mendatangi rumah Abu Nawas untuk memastikan keberadaannya. Sayangnya, di sana rombongan raja hanya bertemu dengan istri Abu Nawas yang menceritakan keberadaan suaminya. Kemarin suamiku bercerita kalau akan berenang menyeberangi teluk. Dia berkata bahwa Yang Mulia memerintahkannya untuk melakukan demikian. Sebenarnya saya tidak tega membiarkan pergi karena saya tahu dia bukan perenang yang baik, kata istri Abu Nawas dengan nada sedih. Kemudian salah seorang pengawal istana pun datang kepada raja dan menyampaikan sebuah kabar bahwa Abu Nawas telah ditemukan oleh nelayan. Abu Nawas dijemput oleh rombongan raja di tepi pantai dengan keadaan pura-pura pingsan. Melihat Abu Nawas tidak berdaya, Baginda Raja pun kemudian berupaya membangunkannya. Beruntung kamu masih hidup Abu Nawas. Dan senyuman manis dari bibir Abu Nawas pun terbesit setelah tersadar dan membuat Baginda Raja pun merasa lega. Karena Abu Nawas selamat dari maut. Kau memang hebat Abu Nawas, pungkas Baginda Raja sambil menepuk-nepuk pundak Abu Nawas. Suatu hari,
Baginda Raja Harun Ar-Rasyid merasa geram dengan sikap Abu Nawas. Pasalnya, beberapa kali Abu Nawas sudah membuat dirinya malu di depan para pejabat kerajaan. Dan akhirnya muncul rasa dendam di hati Baginda Raja. Baginda Raja pun hendak membuat jebakan untuk Abu Nawas. Seperti biasanya, jika Abu Nawas gagal, maka akan mendapatkan hukuman. Baginda Raja Harun Ar-Rasyid pun akhirnya memanggil Abu Nawas untuk menghadap ke istana. Sesampainya Abu Nawas di istana, Baginda Raja pun lalu memberikan pertanyaan kepada Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, di depan mejaku itu ada panggang ayam yang besar dan lezat. Tolong segera ambilkan untukku, Abu Nawas," perintah Baginda Raja. Mendengar perintah Baginda Raja, Abu Nawas pun menjadi bingung. Karena tak biasanya ia disuruh mengambilkan makanan untuk Baginda Raja. "Mungkin saja Raja ingin menjebakku. Aku harus waspada," kata Abu Nawas dalam hatinya. Lalu Abu Nawas pun menuruti perintah Baginda Raja. Ia pun mengambil panggang ayam itu untuk diberikan kepada Baginda Raja. Namun belum sempat ia memberikan kepada Baginda Raja, Raja pun langsung bertanya kepada Abu Nawas. Namun sebelum Abu Nawas memberikan panggang itu kepada Baginda Raja, Baginda Raja pun berkata, "Abu Nawas, di tangan kamu itu ada sepotong panggang ayam yang lezat. Silakan dinikmati, Abu Nawas," perintah Baginda Raja. Mendengar perintah Baginda Raja, Abu Nawas pun semakin kebingungan. Di tengah-tengah kebingungan Abu Nawas, tiba-tiba Baginda Raja pun berkata lagi, "Tapi ingat Abu Nawas, dengarkan dulu petunjuknya. Jika kamu memotong paha ayam itu, maka aku akan memotong pahamu. Dan jika kamu memotong dada ayam itu, maka aku akan memotong dadamu. Tidak hanya itu saja, jika kamu memotong dan memakan kepala ayam itu, maka aku akan memotong kepalamu. Akan tetapi, kalau kamu hanya mendiamkan saja panggang ayam itu, kamu akan aku gantung, Abu Nawas," titah Baginda Raja. Mendengar titah Baginda Raja, Abu Nawas pun semakin kebingungan. Dalam kebingungannya, ia semakin yakin jika hal itu hanya akal-akalan Baginda Raja demi untuk menghukumnya. Tak cuma Abu Nawas yang merasa kebingungan, melainkan semua pejabat yang hadir di istana pun tampak kebingungan. Sekian lamanya Abu Nawas hanya membolak-balik panggang ayam itu, sambil ia memikirkan bagaimana cara agar ia lolos dari hukuman Baginda Raja. Lalu Abu Nawas pun mulai mendekatkan panggang ayam itu tepat di indera penciumannya. Melihat tingkah Abu Nawas, para pejabat yang hadir di istana pun mulai bingung dan tidak mengerti apa yang akan dilakukan oleh Abu Nawas. Dan kemudian Abu Nawas pun mencium bagian pantat panggang ayam itu. "Jika saya memotong paha ayam ini, maka Baginda Raja akan memotong pahaku. Jika saya memotong dada ayam ini, maka Baginda Raja akan memotong dadaku. Dan jika saya memakan dan memotong kepala ayam ini, Baginda Raja akan memotong kepalaku. Akan tetapi, coba lihat, yang aku lakukan ini adalah mencium pantat ayam ini," kata Abu Nawas. "Apa maksudmu, wahai Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Maksud hamba adalah kalau hamba melakukan demikian, maka Baginda juga akan membalasnya demikian, kan?
Saya hanya mencium pantat ayam panggang ini. Maka Baginda juga harus mencium pantat ayam panggang ini pula. Jelas Abu Nawas. Mendengar penjelasan Abu Nawas, sontak saja para pejabat yang hadir pun menahan tawa. Tetapi ragu-ragu karena takut akan dihukum Baginda Raja. Sementara itu, raja yang mendengar ucapan Abu Nawas mulai memerah mukanya karena malu untuk kesekian kalinya. Dan untuk menutupi rasa malunya, maka Baginda Raja pun memerintahkan Abu Nawas untuk segera pulang dan membawa pergi panggang ayam itu. Wahai Abu Nawas, cepat bawa pulang panggang ayam itu. Jangan sampai aku berubah pikiran, Abu Nawas, kata Baginda Raja. Lalu dengan segera Abu Nawas pun pulang dengan membawa panggang ayam tersebut. Sesampainya di rumah, Abu Nawas pun mengundang tetangganya untuk berpesta dengan ayam panggang itu. Dan untuk kesekian kalinya, Abu Nawas pun kembali lolos dari hukuman Baginda Raja. Tidak hanya itu, ia pun sukses mempermalukan Baginda Raja Harun Ar-Rasyid di depan para pejabat kerajaan. Kisah Abu Nawas dan buah kurma paling manis. Di tengah kesibukannya, Abu Nawas selalu menyempatkan diri mengajar murid-muridnya dengan ilmu agama yang sangat luas. Setiap sore sehabis asar, dengan sangat antusias murid-muridnya berangkat ke rumah Abu Nawas. Mereka sangat semangat belajar ilmu agama Islam. Dari sekian banyak murid Abu Nawas, ada salah satunya bernama Ahmad. Ia murid pendiam tapi pintar. Bahkan Ahmad mendapat perhatian khusus dari Abu Nawas. Hal ini membuat murid-murid yang lain merasa cemburu kepada Ahmad, terutama mereka yang sudah senior. Kemudian beberapa murid memberanikan diri menghadap Abu Nawas. "Guru, bolehkah kami bertanya?" "Tentu saja boleh. Apa yang ingin kalian tanyakan?" tanya Abu Nawas. "Kenapa? Guru ada perhatian lebih kepada Ahmad," ucap murid Abu Nawas. Abu Nawas pun sontak kaget mendengarnya. Ternyata sikapnya terhadap Ahmad selama ini menjadi sorotan murid-muridnya yang lain. "Kalian kenapa bertanya seperti itu?" tanya Abu Nawas balik. "Dia kan murid baru, Guru. Sedangkan kami sudah lama jadi murid guru," ujar mereka. Abu Nawas menangkap ada kecemburuan dalam diri mereka. Supaya tidak menjadi salah paham, Abu Nawas pun mengumpulkan seluruh murid-muridnya. "Wahai anak-anakku sekalian, besok ada sayembara untuk kalian," tutur Abu Nawas. "Sayembara apa, Guru?" sahut murid-murid penasaran. "Besok kalian harus membawakanku buah kurma. Bagi siapa saja yang buah kurmanya paling manis, maka dialah yang menjadi pemenangnya. Dan sebagai hadiahnya, aku akan berikan kalian sorban yang indah," kata Abu Nawas. Mereka pun antusias dengan sayembara yang diadakan oleh Abu Nawas. Singkat cerita, keesokan harinya mereka pun berlomba-lomba mencari buah kurma yang paling manis. Ada yang sampai rela membeli di pasar dengan harga yang cukup mahal, dengan harapan mereka akan menjadi pemenangnya. Ada pula yang memetik dari kebun kurma milik orang tuanya sendiri. Sementara si Ahmad yang merupakan anak yatim dan miskin hanya mempunyai 3 kurma di rumahnya. Kurma yang dimiliki memang bukan kurma yang terbaik, tapi Ahmad antusias mengikuti sayembara gurunya itu. Setelah mendapat kurma yang diinginkan, mereka segera berangkat ke rumah Abu Nawas. Begitu juga dengan Ahmad. Dia membawa 3 buah kurma miliknya. Saat berjalan menuju rumah Abu Nawas,
Di tengah perjalanan, Ahmad melihat anak kecil sedang duduk sambil menangis. Dikarenakan merasa iba, Ahmad pun menghampirinya. "Hei, kamu kenapa, nak?" tanya Ahmad. "Aku ingin makan buah kurma, tapi tidak punya uang," jawab anak kecil tersebut sambil menangis. "Hei nak, ini aku ada buah kurma. Silakan kamu ambil," balas Ahmad sambil memberikan satu butir kurma kepada anak kecil itu. Anak kecil itu pun langsung tersenyum bahagia. Ia pun mengucapkan terima kasih kepada Ahmad. Kemudian Ahmad pun melanjutkan perjalanannya. Kini kurma yang ada di tangannya tinggal 2 butir. Di saat itulah datanglah Abu Nawas yang menyamar sebagai pengemis. Ia pun menghampiri Ahmad dan berkata, "Oh, saya lapar sekali, nak. Berilah saya makanan." Melihat hal itu, Ahmad pun kembali merasa iba. "Tapi aku hanya punya 2 butir kurma saja, kek," jawab Ahmad. "Tidak mengapa, nak. Berikan aku 1. Satunya untuk bekal kamu nantinya," balas Abu Nawas yang menyamar sebagai pengemis. Ahmad pun lalu memberikan 1 butir kurmanya kepada sang kakek pengemis itu. Lantas ia pun melanjutkan perjalanan dengan membawa 1 butir kurma yang tersisa. Begitu juga dengan murid-murid yang lain. Mereka pun diuji oleh Abu Nawas dengan menyamar sebagai pengemis tua. Akan tetapi tidak ada satupun yang rela memberikan kurmanya kepada Abu Nawas. "Enak saja, ini buah kurma terbaik dan harganya mahal," jawab salah satu muridnya. "Bukankah buah kurma yang kamu bawa itu banyak? Berikan aku 1 saja," pinta Abu Nawas yang menyamar sebagai pengemis. "Tidak bisa, ini kurma mau buat sayembara dan aku harus memenangkannya," balas si murid. Kemudian, murid tersebut meninggalkan pengemis yang sebenarnya adalah Abu Nawas. Setelah sampai di rumah Abu Nawas, masing-masing murid pun membanggakan kurma yang dibawanya. "Aku pasti pemenangnya karena kurma yang aku bawa rasanya sangat manis sekali," ujar salah satu murid. "Belum tentu, pastinya aku yang akan menang sebab kurma yang aku bawa bukan hanya manis tapi jumlahnya juga banyak. Lebih banyak dari yang kamu bawa," timpal murid yang lainnya. Tidak beberapa lama kemudian datanglah Ahmad dengan membawa sebutir kurma. Melihat buah kurma yang dibawa Ahmad, teman-temannya pun mentertawakannya. "Hei, kurma jelek begitu dibawa kemari. Sudah begitu jumlahnya jelek cuma 1 lagi," celetuk salah seorang temannya. Dan mereka pun kembali tertawa terpingkal-pingkal. Sikap teman-teman Ahmad membuat Ahmad pun menjadi minder. Ia pun membalikkan badannya untuk kembali pulang. Namun tiba-tiba keluarlah Abu Nawas dari dalam rumahnya. "Hei Ahmad, jangan pulang dulu. Ayo ke sini," teriak Abu Nawas memanggilnya. Lalu Ahmad pun disuruh berkumpul dengan murid-murid yang lain. "Hei murid-muridku, apakah kalian sudah membawakan kurma yang paling manis?" tanya Abu Nawas. "Sudah, guru," jawab murid-muridnya penuh dengan semangat. Kemudian Abu Nawas pun menyuruh menunjukkan kurma yang mereka bawa. Satu persatu, murid-muridnya meletakkan kurma di hadapan Abu Nawas, termasuk Ahmad yang hanya membawa sebutir kurma. Setelah semuanya terkumpul, Abu Nawas pun berkata kepada murid-muridnya, "Sepertinya aku sudah menemukan pemenangnya." "Siapa pemenangnya, guru?" tanya mereka dengan hati berdebar. "Pemenangnya adalah Ahmad," jawab Abu Nawas.
Keputusan Abu Nawas ini tentu saja menuai protes dari murid-muridnya. Guru tidak adil, masa kurma jelek begitu bisa menang? Ucap mereka tidak terima. Dengan wajah tersenyum, Abu Nawas pun menjelaskan, "Hei murid-muridku, tahukah kalian saat kalian membawakan kurma kemari, saya menguji kalian semua dengan menyamar sebagai seorang pengemis. Tapi tidak ada satupun yang mau memberikan kecuali Ahmad. Memang kurma yang dibawa Ahmad kalah bagus dengan kurma yang kalian bawa. Kurma kalian lebih manis, lebih bagus. Tapi ingat, buah yang paling manis adalah buah yang diberikan kepada orang yang kelaparan. Sejatinya buah yang paling manis adalah kebajikan. Oleh sebab itulah, meskipun kurma yang dibawa Ahmad adalah buah yang biasa, karena kebajikannya inilah membuat buah kurma yang dibawa Ahmad menjadi paling manis di antara buah kurma kalian," terang Abu Nawas. Setelah mendengar penuturan dari Abu Nawas, murid-murid ini pun menyadari kekeliruannya. Mereka pun mulai memahami kenapa gurunya punya perhatian khusus kepada Ahmad. Sebab Ahmad memang punya akhlak yang paling mulia. Kisah Abu Nawas, debat tentang telur dan ayam. Melihat ayam betinanya bertelur, Baginda Raja pun tersenyum. Beliau memanggil pengawal agar mengumumkan kepada rakyat bahwa kerajaan mengadakan sayembara untuk umum. Sayembara itu berupa pertanyaan yang mudah tetapi memerlukan jawaban yang tepat dan masuk akal. Barang siapa yang bisa menjawab pertanyaan itu akan mendapatkan imbalan yang amat menggiurkan. 1 pundi penuh uang emas. Tetapi bila tidak bisa menjawab, maka hukuman yang terjadi adalah masuk penjara. Banyak rakyat yang ingin mengikuti sayembara tersebut, terutama orang-orang yang miskin. Namun, mengingat beratnya hukuman yang akan dijatuhkan, maka tak mengherankan bila pesertanya hanya 4 orang saja. Dan salah satu dari peserta tersebut adalah Abu Nawas. Aturan main sayembara itu ada 2. Yang pertama adalah jawaban harus masuk akal. Yang kedua, peserta harus mampu menjawab sanggahan dari Baginda Raja. Pada hari yang telah ditetapkan, para peserta pun sudah siap di depan panggung. Baginda Raja duduk di atas panggung. Beliau memanggil peserta pertama. Peserta pertama maju dengan tubuh gemetar. Baginda Raja pun bertanya, "Manakah yang lebih dahulu, telur ataukah ayam?" "Telur, Baginda Raja," jawab peserta pertama. "Apa alasannya?" tanya Baginda Raja. "Bila ayam lebih dahulu itu, tidak mungkin karena ayam berasal dari telur, Baginda," kata peserta pertama menjelaskan. "Kalau begitu, siapa yang mengerami telur itu?" tanya Baginda Raja. Peserta pertama pun mendadak wajahnya pucat pasi berubah putih seperti kertas. Ia pun tak bisa menjawab. Tanpa ampun, ia pun akhirnya dimasukkan ke dalam penjara. Kemudian giliran peserta kedua maju. Ia pun berkata, "Paduka yang mulia, sebenarnya telur dan ayam tercipta dalam waktu bersamaan." "Bagaimana bisa bersamaan?" tanya Baginda Raja. "Bila ayam lebih dahulu, itu tidak mungkin karena ayam berasal dari telur, Baginda. Dan bila telur lebih dahulu, itu juga tidak mungkin karena telur tidak bisa menetas tanpa dierami," kata peserta kedua dengan mantap. "Bukankah ayam betina bisa bertelur tanpa ayam jantan?
Sanggah Baginda Raja memojokkan. Peserta kedua pun kebingungan dan tidak bisa menjawab. Dan akhirnya ia pun dijebloskan ke dalam penjara. Lalu giliran peserta ketiga, ia pun berkata, "Tuanku yang mulia, sebenarnya ayam tercipta lebih dahulu daripada telur. Sebutkan alasanmu," kata Baginda Raja. "Menurut hamba, yang pertama tercipta adalah ayam betina," kata peserta ketiga meyakinkan. "Lalu bagaimana ayam betina bisa beranak pinak seperti sekarang, sedangkan ayam jantan tidak ada?" kata Baginda memancing. "Ayam betina bisa bertelur tanpa ayam jantan. Telurnya dierami sendiri lalu menetas dan menurunkan anak ayam jantan. Kemudian menjadi ayam jantan dewasa dan mengawini induknya sendiri," ucap peserta ketiga berusaha untuk menjelaskan. "Lalu bagaimana bila ayam betina mati sebelum ayam jantan yang sudah dewasa sempat mengawininya?" tanya Baginda Raja. Peserta ketiga pun tidak bisa menjawab sanggahan Baginda Raja. Lalu ia pun dimasukkan ke penjara. Kini tiba giliran Abu Nawas. Ia pun berkata, "Yang pasti adalah telur dulu baru ayam Baginda." "Coba terangkan secara logis," kata Baginda Raja ingin tahu. "Ayam bisa mengenal telur Baginda, sebaliknya telur tidak bisa mengenal ayam," kata Abu Nawas dengan singkat. Agak lama Baginda Raja merenung. Dan kali ini ia pun tidak menyanggah alasan Abu Nawas. Karena alasan Abu Nawas memang masuk akal. Dan akhirnya Abu Nawas pun mendapatkan hadiah dari Baginda Raja. Kisah Abu Nawas melawan 3 orang bijak. Dikisahkan, pada suatu hari, 3 orang bijak memasuki kampung Abu Nawas. Penduduk sepakat untuk menghadapi ketiga orang itu. Maka mereka sodorkan si cerdik Abu Nawas. "Saya yakin Abu Nawas bisa mengatasi 3 orang itu," ujar salah seorang dari penduduk. Singkat cerita, Abu Nawas pun akhirnya setuju menghadapi 3 orang bijak itu. Dan adu kepintaran antara Abu Nawas dengan ketiga orang itu bertempat di lapangan bola sehingga masyarakat pun bisa menonton. Setelah waktu yang ditentukan tiba, maka berkumpullah penduduk setempat. Abu Nawas tampak santai. Ia selalu memberikan senyuman kepada setiap orang yang mendekatinya. Acara pun akhirnya dimulai. Masing-masing kontestan memperkenalkan diri. Sebagai penghormatan, juru mempersilakan ketiga orang itu untuk bertanya kepada Abu Nawas. Ketiga orang itu pun sangat senang mendapat kesempatan bertanya duluan kepada Abu Nawas. Maka dengan congkaknya, orang pertama pun bertanya kepada Abu Nawas, "Di mana sebenarnya pusat bumi ini, wahai Abu Nawas yang tolol?" Abu Nawas pun tersenyum walaupun dibilang tolol. Lalu ia pun menjawab, "Itu sih gampang. Kalau begitu katakan di mana?" "Tempatnya di bawah telapak kaki saya, saudara," ujar Abu Nawas dengan senyuman sambil merapatkan kakinya dan sedikit membungkuk. Rupanya jawaban Abu Nawas itu membuat orang kedua tidak terima. Ia langsung berkata dengan keras, "Bagaimana saudara bisa membuktikan hal itu?" "Ukur saja sendiri," jawab Abu Nawas dengan enteng. Tampaknya jawaban itu telah membuat orang pertama tertegun dan hanya bisa diam saja. Untuk itulah tiba giliran orang kedua mengajukan pertanyaan kepada Abu Nawas.
Hai Abu Nawas, berapa banyak jumlah bintang di langit? Pertanyaan yang nyaris sama dan pasti bisa dijawab oleh Abu Nawas. Dan dengan mudahnya Abu Nawas pun menjawab, bintang-bintang yang ada di langit itu jumlahnya sama dengan rambut yang tumbuh di keledai itu. Kata Abu Nawas sambil menuding keledai yang sedang makan rumput. Kalau Anda tidak percaya, hitung saja rambutnya yang ada di keledai itu. Nanti saudara akan tahu kebenarannya. Hai Abu Nawas, bagaimana bisa kami akan menghitung rambut keledai itu? Makanya, kalau kamu bisa menghitung bulu keledai itu, pasti jumlahnya akan sama dengan jumlahnya bintang. Kalau tidak percaya, hitung saja, jawab Abu Nawas dengan entengnya. Mendengar jawaban Abu Nawas, kedua orang itu pun akhirnya tutup mulut. Sekarang tampillah orang ketiga. Orang ini konon paling cerdas di antara yang lain. Ia memang agak terganggu oleh kecerdikan Abu Nawas. Dan dengan ketusnya, ia pun bertanya kepada Abu Nawas. Tampaknya saudara tahu banyak mengenai keledai. Coba saudara katakan kepadaku, berapa jumlah bulu yang ada di ekor keledai itu? Sebuah pertanyaan yang tidak kreatif dan nyaris mirip dengan pertama dan kedua. Ini tentu saja membuat Abu Nawas tertawa mengejek. Hahaha, aku tahu jumlahnya itu. Jumlah bulu yang ada di ekor keledai ini ada sama dengan rambut yang ada di janggut saudara. Jawab Abu Nawas dengan senyum-senyum. Bagaimana saudara bisa membuktikan hal itu? Tanya orang ketiga penasaran. Itu mudah saja. Begini saudara. Saudara mencabut sehelai bulu dari ekor keledai. Kemudian saya akan mencabut sehelai rambut yang ada di janggut saudara. Nah, kalau sama, maka yang aku katakan adalah benar. Namun kalau tidak berarti saya keliru. Jawab Abu Nawas. Tentu saja orang ketiga itu dibuat mati kutu oleh Abu Nawas. Bisa dibayangkan sakitnya jika rambut di janggut itu dicabut satu persatu sejumlah bulu ekor keledai. Dan orang ketiga tak terima dengan cara menghitung demikian, hanya saja ia tak bisa berkutik. Para penonton pun menganggap Abu Nawaslah pemenangnya. Kisah Abu Nawas buang air besar di tempat tidur. Pada suatu waktu, Baginda Raja Harun Ar-Rasyid sangat gundah hatinya. Seperti biasanya, dirinya ingin sosok Abu Nawas hadir di istana untuk menghibur hati sang raja. Namun setelah beberapa kali dipanggil, Abu Nawas belum juga menampakkan batang hidungnya. Entah kenapa Abu Nawas enggan untuk menghadap Baginda Raja. Setelah lama berpikir, akhirnya Baginda Raja pun menemukan cara agar Abu Nawas bisa hadir di istana kerajaannya. Raja pun menyuruh 3 orang prajurit untuk pergi ke rumah Abu Nawas agar buang air besar di tempat tidurnya Abu Nawas. Hai pengawal, pergilah ke rumah Abu Nawas dan beraklah di tempat tidur Abu Nawas kalian. Dan kalau kalian berhasil, maka masing-masing akan aku beri uang 1000 dirham. Titah Baginda Raja. Daulat Paduka Raja, jawab ketiga pengawal itu secara bersamaan. Sementara itu, duduk di sebelahnya ada Ki Patih yang mendengar obrolan rajanya dengan ketiga pengawal itu. Karena berhubung tugas yang diberikan kepada 3 anak buahnya yang agak aneh, Ki Patih pun memberanikan diri untuk bertanya kepada sang raja. Maaf Paduka Raja, bukankah tugas yang diberikan itu tampak aneh dan sangat menghina? Tanya Patih kepada Baginda Raja. Patih, memang benar,
Tapi itulah siasatku agar Abu Nawas segera hadir ke istana, jawab Baginda Raja. Apakah gerangan rencana Baginda? Tanya Patih lagi. Nanti kamu akan segera mengetahuinya. Dan sekarang kamu ikutilah ketiga anak buahmu itu. Dan intailah mereka. Dan sampaikan juga kepada Abu Nawas. Bila dia berhasil menggagalkan tugas pengawalku itu, maka Abu Nawas akan aku beri uang 3.000 dirham. Dan sekaligus, ia boleh memukul utusanku itu, titah Baginda Raja. Dengan perasaan yang masih bingung, Patih pun segera melaksanakan perintah Baginda Raja. Ia pun segera berkemas dan menuju ke rumah Abu Nawas. Tidak beberapa lama kemudian, utusan Baginda Raja Harun ar-Rasyid sudah tiba di depan pintu rumah Abu Nawas. Hai Abu Nawas, kami diutus oleh Baginda Raja untuk buang air besar di tempat tidurmu. Karena ini perintah Raja, kamu tidak boleh menolak, kata salah seorang utusan itu. Saya sama sekali tidak keberatan. Silakan saja kalau kalian mampu melaksanakan perintah Baginda Raja, jawab Abu Nawas dengan santainya. Betul? Tanya utusan Raja. Iya, silakan saja, sahut Abu Nawas. Betul begitu Abu Nawas? Tanya utusan Raja. Iya, silakan saja, sahut Abu Nawas. Abu Nawas pun mengawasi orang-orang itu beranjak ke tempat tidurnya dengan geram. Berak di tempat tidurku betul-betul kelewatan, gumam Abu Nawas dalam hatinya. Abu Nawas pun akhirnya memutar otaknya. Bagaimana caranya agar para utusan itu mengurungkan niatnya? Setelah berpikir beberapa saat, Abu Nawas pun akhirnya menemukan cara untuk menggagalkan tugas para utusan tersebut. Pada saat para utusan itu hendak bersiap-siap buang air besar, mendadak Abu Nawas berkata dari balik jendela kamar, "Hai para utusan Raja, ada yang lupa saya sampaikan kepada kalian," kata Abu Nawas. Apa itu Abu Nawas? Tanya salah satu utusan Raja. Saya ingatkan, supaya kalian jangan melebihi perintah Baginda Raja. Jika kalian melanggar, saya akan pukul kalian dengan sebuah pentungan besar dan setelah itu saya akan laporkan kalian kepada Baginda Raja bahwa kalian melanggar perintahnya, jawab Abu Nawas dengan serius. Dengan cekatan, Abu Nawas pun segera mengambil sebatang kayu besar yang ada di dapur rumahnya. Bahkan, kini Abu Nawas sudah mengambil pentungan kayu besar tersebut. Hai, apa maksudmu tadi Abu Nawas? Tanya salah satu utusan. Aku katakan, ingat, perintah Raja hanya buang air besar saja kan? Dan tidak boleh lebih dari itu, jawab Abu Nawas. Iya, memang benar, jawab utusan itu. Aku ulangi lagi ya, hanya buang air besar saja, tidak boleh lebih. Ingat, tidak boleh kencing, tidak boleh buka celana, tidak boleh cebok, hanya buang air besar saja ya, tegas Abu Nawas dengan seriusnya. Hai Abu Nawas, mana mungkin itu tidak mungkin kan? Kami juga harus buka celana dulu dan kencing nantinya, jawab salah satu utusan. Aku akan pukul kalian sekeras-kerasnya jika kalian melanggar perintah Baginda Raja, sahut Abu Nawas. Para utusan itu pun akhirnya saling pandang. Mereka kebingungan dengan ucapan Abu Nawas itu. Tiba-tiba ada suara seseorang yang memanggil Abu Nawas. Hai Abu Nawas.
Karena ada suara yang sudah tidak asing lagi didengar oleh Abu Nawas serta para utusan. Akhirnya mereka pun segera berkumpul untuk menemui asal suara itu. Oh, ternyata suara itu adalah suara Kipatih Ja'far yang merupakan orang kepercayaan Baginda Raja Harun ar-Rasyid. Aku sudah mendengar perdebatan kalian. Baginda Raja memang memerintahkan para utusan itu untuk buang air besar di tempat tidurmu, Abu Nawas. Jika 3 orang ini sanggup, mereka masing-masing akan mendapatkan 1000 dirham. Namun, jika mereka gagal, maka mereka boleh engkau pukul sesuka hatimu, Abu Nawas, kata Kipatih Ja'far. Oh, begitu ya, Kipatih. Lalu hadiah dari Baginda untukku berapa, tuanku? Tanya Abu Nawas. Sekarang juga engkau boleh menghadap Baginda Raja untuk menerima 3000 dirham. Jawab Kipatih. Hahaha. Abu Nawas pun tertawa bahagia dan merasa kaget. Segera saja Abu Nawas pun mengambil pentungan. Lalu 3 orang utusan yang mau berak di tempat tidur Abu Nawas itu pun akhirnya dipentungi pantatnya. Buk, buk, buk. Ampun Abu Nawas. Apa kalian mau buang air besar di tempat tidurku? Hah, tidak boleh ya. Dipukul lagi. Buk, buk, buk. Tidak, ampun Abu Nawas. Dan akhirnya ketiga utusan Baginda Raja itu pun lari terbirit-birit. Kipatih dan Abu Nawas pun tertawa terpingkal-pingkal dibuatnya. Sesaat setelah itu Kipatih pun berkata kepada Abu Nawas, Abu Nawas, Baginda sangat yakin engkau dapat mengatasi masalah ini. Baginda memang menginginkan kehadiranmu di istana untuk menghibur hatinya yang saat ini sedang gundah gulana. Abu Nawas pun menyetujui permintaan Patih Ja'far. Dan akhirnya mereka pun bergegas menuju istana untuk menemui Baginda Raja. Suatu hari Abu Nawas merasa sedih karena kehilangan burung yang amat disayanginya. Tidak ingin kesedihannya berlarut-larut, ia pun berinisiatif membeli burung yang baru. Maka pergilah Abu Nawas ke pusat kota untuk membeli burung. Setibanya di pasar, Abu Nawas pun langsung mendatangi salah satu toko yang menjual beraneka macam burung. Anda mencari burung jenis apa, Tuan? Tanya penjual burung kepada Abu Nawas. Aku mau lihat-lihat dulu, Tuan. Nanti kalau sekiranya ada yang cocok, baru nanti aku beli. Jawab Abu Nawas. Lalu tanpa sengaja Abu Nawas pun melihat ada burung yang sangat indah. Bulunya warna-warni dan kemilau. Burung apa ini, Tuan? Aku baru melihatnya. Tanya Abu Nawas. Oh, ini burung dari India, Tuan. Apakah Tuan berminat? Jawab si penjual burung. Iya, Tuan, aku tertarik sekali. Tapi apa burung ini bisa berkicau? Tanya Abu Nawas lagi. Waduh, sayang sekali, Tuan. Burung ini tidak bisa berkicau, tapi burung ini bisa berbicara seperti manusia, Tuan. Bahkan dia bisa diajak bicara. Dan satu lagi, Tuan, burung ini sangat cerdik. Jelas si penjual burung. Benarkah, Tuan? Tanya Abu Nawas dengan penasaran. Dan untuk membuktikannya, Abu Nawas pun lalu coba mengajaknya bicara. Dan benar saja, burung itu pun bisa diajak bicara layaknya manusia. Baiklah, Tuan, aku beli burung ini, kata Abu Nawas. Setelah transaksi pembayaran selesai, Abu Nawas pun langsung membawa pulang burung tersebut. Setibanya di rumah, ia pun menaruh burungnya dalam sebuah sangkar yang indah. Lalu ketika saat Abu Nawas sedang asik bercengkrama dengan si burung, tiba-tiba datanglah beberapa pengawal istana ke rumah Abu Nawas. Tuan Abu Nawas,
Anda diperintahkan Baginda Raja untuk menghadap sekarang, kata salah satu pengawal istana. Oh, baiklah pengawal, aku akan segera ke sana. Kalian pergilah dulu, nanti aku akan menyusulnya, balas Abu Nawas. Singkat cerita, Abu Nawas pun datang ke istana menghadap Baginda Raja. Ternyata Baginda Raja akan mengutus Abu Nawas pergi ke negeri India untuk suatu keperluan. Sepulangnya dari istana, Abu Nawas pun langsung berkemas dan bersiap-siap. Tidak lupa, ia juga berpamitan kepada burungnya yang baru itu. Hai burungku, aku tahu kau berasal dari India, dan Baginda Raja akan mengutusku ke negerimu. Apa kau punya permintaan? Barangkali kau kangen dengan makanan India. Aku bisa membawakannya untukmu, kata Abu Nawas. Aku mohon dan aku minta kepadamu, lepaskan aku dari sangkarku ini. Itu permintaanku, jawab si burung. Kalau itu permintaanmu, aku tidak bisa. Aku tidak mungkin melepaskanmu. Aku membelimu dengan harga yang mahal. Kau sudah menjadi milikku sekarang, ujar Abu Nawas. Baiklah, kalau kau memang tidak bisa melepaskanku, tapi bila permintaan keduaku ini kau penuhi, aku akan sangat senang, balas si burung. Apa permintaan keduamu itu? Tanya Abu Nawas. Aku minta tolong kepadamu jika kau telah sampai ke negeri India. Pergilah ke sebuah hutan di desa sana. Kabarkanlah kepada saudara-saudaraku bahwa saat ini aku berada dalam sangkar di rumahmu. Melalui kabar ini, aku berharap mereka tidak gelisah mencariku. Itulah permintaan keduaku, tutur si burung. Memangnya semua burung yang jenisnya sepertimu bisa mengerti bahasa manusia ya? Tanya Abu Nawas. Iya, mereka yang jenisnya sepertiku pasti bisa mengerti bahasa manusia dan bisa bicara seperti aku, jawab si burung. Baik, aku akan berusaha memenuhi permintaan keduamu, ucap Abu Nawas. Singkat cerita, sampailah Abu Nawas di negeri India. Ia pun langsung melaksanakan tugas dari Baginda Raja. Setelah tugas-tugasnya selesai, barulah Abu Nawas menuju hutan di desa yang dimaksud oleh burungnya. Dan tidak disangka-sangka, baru saja memasuki hutan beberapa puluh meter, Abu Nawas melihat sekawanan burung hinggap di sebuah dahan pohon tepat di atas kepalanya. Burung-burung itu mirip dengan burung yang ada di rumah Abu Nawas. Abu Nawas pun segera berkata kepada sekawanan burung itu, "Wahai burung, aku ingin menyampaikan pesan dari saudaramu, bahwa saat ini saudaramu terkurung di dalam sangkar yang ada di dalam rumahku. Kalian jangan mencarinya, karena saat ini saudaramu telah menjadi milikku," kata Abu Nawas. Mendengar kabar tersebut, salah satu burung tiba-tiba pingsan dan terjatuh mengenai kaki Abu Nawas. Lalu Abu Nawas pun memungutnya dan membolak-balik badan si burung. Aneh, burung ini mendadak mati. Mungkin ia kaget karena mendengar kabar saudaranya sekarang terpenjara dalam sangkar dan jauh berada di negeriku, kata Abu Nawas dalam hatinya. Abu Nawas pun tidak mau ambil pusing atas kejadian ini. Hal terpenting dia adalah menyampaikan pesan si burung kepada saudara-saudaranya. Abu Nawas pun lalu memutuskan berlayar kembali dan pulang ke negerinya. Setibanya di rumah, ia memberitahu kepada burungnya bahwa permintaannya telah disampaikan. Bagaimana kabar saudara-saudaraku? Apakah mereka baik-baik saja? Tanya si burung kepada Abu Nawas.
Semuanya baik-baik saja, tapi ada salah satu burung yang tiba-tiba langsung mati saat mendengar kabar kalau kau sekarang berada di sini, kata Abu Nawas. Mendengar berita yang disampaikan oleh Abu Nawas, burung yang ada di sangkar itu pun tiba-tiba pingsan dan jatuh. Spontan saja Abu Nawas menjadi kaget dan segera mengambil burung tersebut. Setelah dibolak-balikkan, ternyata burungnya mati mendadak. Apakah mungkin ini gara-gara mendengar kabar kalau saudaranya telah mati? Ia sangat terkejut sampai mengalami kematian, pikir Abu Nawas. Abu Nawas pun menjadi sedih sekali. Lalu Abu Nawas pun mengambil burung itu, lalu menempatkannya di bibir jendela. Akan tetapi, tiba-tiba burung itu pun segera terbang dan hinggap di salah satu dahan pohon dekat jendela rumah Abu Nawas. Sebelum terbang tinggi, si burung pun berkata kepada Abu Nawas, "Wahai Tuan, ketahuilah apa yang kau anggap kesedihan bisa jadi merupakan kabar baik bagi yang lain. Mungkin Tuan bersedih karena aku lepas dari sangkarmu. Tapi aku akan bahagia karena bisa lepas dari sangkarmu, Tuan." Si burung itu pun lalu terbang tinggi meninggalkan Abu Nawas. Ternyata benar apa yang dikatakan si penjual burung di pasar. Si burung bukan hanya bisa berbicara, tapi juga cerdik. "Aku telah dikelabui oleh burung itu," ucap Abu Nawas dengan rasa kecewa. Kisah Abu Nawas memenangkan sayembara menghitung bintang. Dikisahkan, pada suatu pagi, Baginda Raja Harun Ar-Rasyid sedang galau. Ia berjalan mondar-mandir di kamar pribadinya. Sambil merenung, terlintas sebuah pertanyaan di benaknya. Berapa jumlah bintang di langit dan bagaimana cara untuk menghitungnya? Siang harinya, Baginda Raja Harun Ar-Rasyid pun membuat sayembara. Barang siapa yang bisa menghitung jumlah bintang di langit dan memberitahukan cara menghitungnya akan diberikan beberapa koin emas sebagai hadiahnya. Maka pengumuman sayembara pun disebarkan ke seluruh penjuru wilayah kerajaan oleh petugas istana. Banyak yang penasaran dengan isi sayembara tersebut, sehingga mereka pun berbondong-bondong dan berkerumun. Beberapa orang nampak sangat minat dan berpartisipasi. Sayembara tersebut terbuka bagi siapapun tanpa terkecuali. Baginda Raja Harun Ar-Rasyid sendiri yang akan memimpin jalannya sayembara. Dan tiba saatnya sayembara pun dimulai dan bertempat di lapangan luas sebelah istana kerajaan. "Siapa yang bersedia maju duluan?" ucap Baginda Raja. Dan tanpa diduga, peserta pertama adalah komandan pengawal istana. "Berapa jumlah bintang di langit?" tanya Baginda Raja kepada komandan pengawal istana. "Jumlah bintang di langit itu jutaan, Baginda," jawab komandan pengawal istana dengan tegas. "Bagaimana cara menghitungnya?" Raja kian penasaran. Komandan pengawal istana pun diam beberapa saat, kemudian geleng-gelengkan kepala dan tidak bisa menjawabnya. Sambil melirik, Raja pun mempersilakan komandan istana untuk duduk kembali. "Siapa lagi yang mau mengikuti sayembara ini? Silakan maju," ucap Baginda Raja dengan keras. Seorang pedagang kain sutra melangkah ke arah Baginda Raja sambil membenahi pakaiannya yang kurang rapi. "Berapa jumlah bintang di langit, wahai pedagang kain?" tanya Baginda Raja. "Jumlahnya miliaran, Baginda," jawab pedagang itu. "Bagaimana caramu menghitungnya?" tanya Baginda Raja lagi. Karena ekspresi pedagang kain sama seperti peserta pertama,
Akhirnya Baginda Raja pun mempersilakan untuk kembali ke tempatnya semula. Menuju hitungan mundur kedua, Abu Nawas pun mengacungkan tangannya sambil merangsek ke depan. "Saya yang bisa menjawab pertanyaan itu, wahai Paduka Raja," ucap Abu Nawas. "Berapa jumlah bintang di langit, wahai Abu Nawas? Dan bagaimana kamu menghitungnya?" tanya Baginda Raja. Sebelum menjawab pertanyaan, Abu Nawas minta disediakan seekor kuda jantan besar. Beberapa panitia sayembara pun menggelandang hewan yang diminta oleh Abu Nawas. "Jumlah bintang di langit menurut saya adalah sama dengan jumlah semua bulu kuda yang ada di kerajaan ini, Paduka Raja," jawab Abu Nawas sambil menunjuk ke arah kuda tersebut. "Dan cara menghitungnya pun sangat simpel, Paduka. Tinggal memulai dari angka 1 sampai selesai. Silakan Baginda Raja sendiri yang menghitung. Kalau Baginda tidak percaya," ucap Abu Nawas. Kerumunan peserta pun saling pandang satu sama lain. Beberapa saat suasana pun hening menyelimuti sayembara tersebut. Semua terpana dengan jawaban Abu Nawas. Raja pun berpikir bahwa tidak mungkin bisa menghitung semua bulu kuda yang ada di kerajaan. Akhirnya Raja pun berdiri dan maju sambil memberikan hadiah beberapa batang emas kepada Abu Nawas. "Memang kau cerdik sekali, Abu Nawas, dan ini aku berikan hadiah kepadamu. Kau memang hebat, Abu Nawas," ucap Baginda Raja. Kisah Abu Nawas memasukkan unta ke lubang jarum. Suatu hari, Baginda Raja dilanda masalah yang membuatnya tidak bisa tidur. Tapi masalah yang dihadapinya hanya Baginda Raja sendiri yang tahu. Meskipun Baginda Raja banyak masalah, namun ia sengaja merahasiakannya dari orang-orang sekitar. Baik kepada penasihat istana maupun Abu Nawas selaku sahabatnya tempat berkeluh kesah. Padahal, sejatinya Baginda Raja ingin rasanya melupakan masalah yang menimpanya. Kalaupun ia bisa lari menghindar, tentulah ia akan melakukannya. Tapi kenyataannya permasalahan yang dihadapi terasa seperti mengikuti kemanapun Baginda Raja pergi. Sejak saat itulah Baginda Raja sering terlihat melamun seorang diri. Kemudian penasihat istana mendekati Baginda Raja. "Maaf Paduka yang mulia, hamba perhatikan belakangan ini Paduka terlihat murung. Hamba khawatir Paduka nanti akan jatuh sakit. Apakah ada sesuatu yang Paduka pikirkan?" tanya penasihat istana. "Tidak apa-apa penasihat, aku baik-baik saja. Kau urusi saja pekerjaanmu," jawab Baginda Raja dengan memalingkan wajahnya. Penasihat istana pun hanya terdiam. Ia merasakan gelagat bahwa Baginda Raja sedang dilanda masalah yang besar. Dikarenakan Baginda Raja tidak mau berterus terang, penasihat istana pun tidak berani membujuknya untuk menceritakan masalah yang dihadapi Baginda Raja. Makin hari sikap Baginda Raja makin tertutup. Bahkan kini enggan menerima tamu. Hal ini membuat para pejabat istana pun menjadi sangat khawatir. Apa yang harus kita lakukan? Makin hari Baginda Raja terlihat mengkhawatirkan. Ini sangat buruk untuk kondisinya. Jangan sampai Baginda Raja jatuh sakit, kata salah seorang menteri. Aku juga cemas melihat sikap Baginda Raja belakangan ini. Aku sudah coba membujuknya supaya mau menceritakan masalah yang dialaminya. Tapi Baginda Raja malah memalingkan wajahnya. Baginda Raja memilih menutup diri, ucap penasihat istana. "Oh iya, saya punya saran.
Bagaimana kalau masalah ini kita sampaikan kepada Abu Nawas? Biasanya dia tahu solusinya, ujar salah satu menteri. Iya, saya setuju dengan saran tersebut, balas yang lainnya. Maka beberapa menteri istana pun segera mendatangi rumah Abu Nawas. Melihat yang datang adalah para menteri, Abu Nawas pun sempat terkejut. Karena biasanya yang diutus Baginda Raja adalah para prajurit istana. Wahai para menteri, kenapa kalian yang datang sendiri ke sini? Biasanya kan para prajurit istana yang diutus Baginda Raja, tanya Abu Nawas. Kami ke sini bukan diutus Baginda Raja, Abu Nawas, tapi atas kemauan kami sendiri, jawab para menteri. Kemudian para menteri ini memberitahu kepada Abu Nawas tentang keadaan yang menimpa Baginda Raja. Kami semua sudah berusaha memberi perhatian, tapi Baginda Raja selalu menutup diri, Abu Nawas, kata salah satu menteri. Baiklah, aku akan coba menghiburnya. Mari kita datang ke istana sekarang, ajak Abu Nawas. Singkat cerita, Abu Nawas pun menghadap Baginda Raja. Lalu ia pun bercerita tentang kisah-kisah jenaka di hadapan Baginda Raja. Ia berharap Baginda Raja bisa terhibur dan tertawa. Tapi ternyata tidak ada reaksi apapun. Baginda Raja hanya terdiam, malah meninggalkan Abu Nawas. Lalu ia pun masuk ke kamarnya. Selepas Baginda Raja pergi, para menteri pun segera menghampiri Abu Nawas. Bagaimana ini Abu Nawas? Kamu lihat sendiri kan, ucap para menteri. Sepertinya Baginda Raja sedang mengalami masalah berat. Biarkan aku pulang dulu, aku akan memikirkan cara untuk mengatasi masalah ini, ucap Abu Nawas. Setibanya di rumah, Abu Nawas terus memikirkan cara terbaik untuk memecahkan masalah tersebut. Setelah berpikir cukup lama, akhirnya Abu Nawas pun menemukan ide yang cemerlang. Keesokan harinya, Abu Nawas pun pergi ke pasar. Di hadapan orang-orang, Abu Nawas berteriak, "Apakah di antara kalian ada yang bisa memasukkan unta ke lubang jarum?" Mendengar pertanyaan Abu Nawas, semua orang-orang yang ada di pasar pun merasa heran. Salah satu dari mereka pun lalu menjawab, "Mana mungkin bisa, itu perkara yang mustahil." Dengan lantang, Abu Nawas pun membalas, "Tidak ada perkara yang mustahil. Jangankan aku, anak kecil pun itu bisa melakukannya. Kalau kau memang bisa, coba tunjukkan kepada kami, Abu Nawas," pinta mereka. "Maaf kawan-kawan, sayangnya aku hanya bisa membuktikannya bila di hadapan Baginda Raja," jawab Abu Nawas. Begitulah seterusnya setiap ada keramaian orang ataupun perkumpulan. Abu Nawas selalu mengatakan hal yang sama. Akhirnya kabar tentang Abu Nawas bisa memasukkan unta ke lubang jarum sampai juga hingga ke telinga Baginda Raja. Awalnya Baginda Raja tidak terlalu memperdulikannya. Akan tetapi lama-kelamaan timbul juga rasa penasaran pada diri Baginda Raja. Maka diperintahkanlah beberapa pengawal istana untuk memanggil Abu Nawas. "Tuan Abu Nawas, Anda diperintahkan Paduka Raja untuk datang ke istana," ucap salah seorang prajurit. "Benarkah itu prajurit?" tanya Abu Nawas untuk memastikan. "Benar Tuan Abu Nawas," jawab prajurit tersebut. "Rencanaku akhirnya berhasil," pikir Abu Nawas dalam hatinya. "Oh iya, bagaimana kondisi Baginda Raja sekarang?" tanya Abu Nawas kembali. "Baginda Raja masih sering mengurung diri.
dan sering tampak termenung, jawab salah seorang prajurit. Baiklah, aku akan ke istana sekarang, balas Abu Nawas. Tidak lama kemudian, Abu Nawas pun sampai di istana. Lalu ia pun segera menghadap Baginda Raja. Wahai Abu Nawas, aku dengar kau bisa memasukkan seekor unta ke lubang jarum. Kau bersedia membuktikannya bila di hadapanku. Benarkah itu Abu Nawas? Tanya Baginda Raja. Oh, benar sekali Paduka yang mulia, jawab Abu Nawas dengan tenang. Bagaimana mungkin kau bisa melakukannya Abu Nawas? Aku rasa itu perkara yang mustahil, balas Baginda Raja. Di dunia ini tidak ada yang mustahil Paduka, ujar Abu Nawas. Baiklah, sekarang coba kau buktikan Abu Nawas, perintah Baginda Raja. Caranya mudah sekali Paduka. Kita tinggal membuat jarum yang lubangnya lebih besar daripada seekor unta. Dengan begitu kita bisa memasukkannya dengan mudah Paduka. Bahkan anak kecil pun bisa, jawab Abu Nawas menjelaskan. Kalau caranya seperti itu, semua orang pun bisa melakukannya. Berarti kau telah menipu semua orang, termasuk aku Abu Nawas, ucap Baginda Raja. Hamba tidak pernah menipu siapapun Paduka, dan hamba juga tidak pernah menipu Paduka Raja. Hamba tidak pernah mengatakan bahwa jarum yang hamba maksud adalah jarum kecil, balas Abu Nawas. Iya, itu memang benar, tapi apa maksud dari pernyataanmu itu Abu Nawas? Tanya Baginda Raja lagi. Hamba hanya ingin mengatakan ada hikmah dari pernyataan ini Paduka, jawab Abu Nawas. Hikmah? Hikmah dari mana itu Abu Nawas? Tanya Baginda Raja dengan heran. Bukankah tadinya Baginda Raja tidak percaya kalau hamba bisa memasukkan unta ke lubang jarum? Tapi setelah hamba jelaskan, Baginda Raja pun mempercayainya. Begitu juga dengan permasalahan yang sedang kita hadapi. Sebesar apapun masalah, sebesar apapun bebannya, tapi kalau hati kita lebih besar, hati kita lebih luas saat menghadapinya, maka semua masalah akan terasa lebih ringan Paduka. Itulah gambaran seekor unta bila dimasukkan ke lubang jarum. Sepintas saat kita menghadapinya, pasti itu mustahil dilakukan. Tapi bila hati kita luas dan besar, maka pikiran kita juga akan mengikuti dan pada akhirnya masalah yang kita anggap mustahil diatasi menjadi mudah dan ringan untuk dijalani Paduka. Bagaimana kita akan bisa tenang bila kita menghadapi masalah dengan hati yang sempit? Tutur Abu Nawas. Seketika Baginda Raja pun terdiam. Ia terus merenungi ucapan Abu Nawas. Suasana pun mendadak menjadi hening. Tidak beberapa lama kemudian Baginda Raja pun berkata, Terima kasih Abu Nawas, kau telah menyadarkanku. Selama ini aku memang sedang dilanda masalah dan hatiku sempit menghadapinya, sehingga pikiranku juga ikut menjadi buntu, ujar Baginda Raja. Dan sejak kejadian itu, kini Baginda Raja pun mulai terlihat ceria. Ia tidak lagi terlihat murung seperti hari-hari sebelumnya. Paduka yang mulia, permasalahan bukanlah hal untuk dilamunkan, melainkan dihadapi dengan hati yang besar. Maka akan tercipta solusi dari sebuah pemikiran yang jernih Paduka, ucap Abu Nawas. Oh iya Abu Nawas, terima kasih atas saran-saranmu. Lalu Baginda Raja pun tidak lupa untuk memberikan hadiah sekantong uang emas kepada Abu Nawas. Kisah Abu Nawas dihukum masuk ke kandang singa.
Karena usil, Abu Nawas sampai membahayakan nyawa Baginda Raja. Dan karenanya Baginda Raja menjadi sangat murka dengan ulah Abu Nawas itu. Sebenarnya perbuatan Abu Nawas semata-mata hanya ingin membalas atas perlakuan Baginda Raja kepadanya. Pasalnya, bukan sekali dua kali saja, Abu Nawas juga beberapa kali hampir celaka karena perbuatan usil Baginda Raja. Saat ini Baginda Raja diselimuti amarah yang sangat memuncak. Cari Abu Nawas, tangkap dan bawa ke sini. Beberapa pengawal kerajaan pun langsung berangkat menuju rumah Abu Nawas. Sesampainya di sana, mereka langsung menangkap Abu Nawas dengan kasar. "Hai pengawal, apa-apaan ini? Apa salahku?" tanya Abu Nawas dengan ketakutan. "Kami diperintahkan Baginda Raja untuk menangkapmu, Tuan Abu Nawas. Kalau kamu menolak, kami tetap akan membawamu dengan cara paksa," jawab para pengawal. Abu Nawas pun hanya bisa pasrah. Ia kemudian digiring ke istana dan dihadapkan kepada Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, kenapa hamba diperlakukan kasar begini?" tanya Abu Nawas. "Hai Abu Nawas, kamu jangan pura-pura tidak tahu ya. Kamu telah membuat aku murka, Abu Nawas. Perbuatan usilmu kemarin hampir saja membuatku mati. Kamu memang keterlaluan dan sangat kurang ajar, Abu Nawas," jawab Baginda Raja dengan penuh emosi. "Maafkan hamba Paduka yang mulia, hamba sedang kilap," ucap Abu Nawas. "Saat ini sudah tidak ada maaf bagimu, Abu Nawas. Kamu harus dihukum mati," bentak Baginda Raja. "Lalu dengan cara apa hamba dihukum mati, Paduka? Dipancung atau digantung?" tanya Abu Nawas. "Bukan Abu Nawas, bukan dengan cara seperti itu. Karena hukuman seperti itu hanya jadi bahan lelucon bagimu saja nantinya," balas Baginda Raja bertambah emosi. Abu Nawas pun menangkap keseriusan pada diri Baginda Raja. Sepertinya Paduka tidak main-main. Ia terlihat sangat murka padaku, pikir Abu Nawas. Bahkan para menteri dan prajurit menundukkan kepalanya. Tidak ada yang berani menatap Baginda Raja. "Hai pengawal, masukkan Abu Nawas ke kandang singa," teriak Baginda Raja memecah keheningan. Para menteri dan segenap prajurit terkejut mendengar perintah Baginda Raja. Karena walau bagaimanapun, Abu Nawas adalah sosok yang baik. Sering berjasa mengungkap kasus-kasus di dalam istana yang sulit terpecahkan. Mereka tidak sampai hati melihat Abu Nawas tewas mengenaskan diterkam singa buas. Akan tetapi, karena ini adalah titah Baginda Raja, tidak ada seorang pun yang berani untuk menentangnya. Lalu tiba-tiba seorang penasihat istana pun berkata, "Ampun Paduka yang mulia, apakah tidak berlebihan hukuman yang diberikan kepada Abu Nawas? Bukankah lebih baik bila Abu Nawas dihukum penjara saja?" Ujar penasihat istana coba membela Abu Nawas. "Kalau kau tidak suka dengan keputusanku, kau boleh ikut Abu Nawas masuk ke dalam kandang singa, penasihat," hardik Baginda Raja. Sang penasihat istana pun hanya terdiam. Ia tidak berani untuk membantah Paduka Raja. Sementara Abu Nawas pun tertunduk lesu mendengar keputusan tersebut. Tubuhnya langsung lemas dan gemetaran. Namun ketika hendak dimasukkan ke kandang singa, Abu Nawas pun berkata, "Ampun Paduka yang mulia, hamba ikhlas menerima hukuman ini, dan hamba sudah pasrah. Tapi berilah waktu hamba 3 bulan.
Hamba ingin agar di akhir kematian disibukkan oleh amal ibadah. Mendengar permintaan Abu Nawas, sejenak Baginda Raja pun terdiam. Tidak beberapa lama kemudian Baginda Raja pun berkata, "Baiklah Abu Nawas, aku kabulkan permintaanmu. Tapi selama itu pula, kamu harus hidup dalam penjara dan kamu dilarang menemui keluargamu." Abu Nawas pun menyetujui syarat tersebut. "Dan kalau diperkenankan, bolehkah saya minta satu permintaan lagi Paduka?" tutur Abu Nawas. "Apalagi permintaanmu Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Supaya kehidupan hamba di dalam penjara tidak membosankan, izinkan hamba memberi makan singa yang ada di kandang Paduka," jawab Abu Nawas. "Oh, tidak masalah Abu Nawas. Nanti ruang penjaramu bersebelahan dengan kandang singa," ujar Baginda Raja. Maka dimasukkanlah Abu Nawas ke penjara. Pada bulan pertama, Abu Nawas melalui waktu dengan beribadah. Sedangkan tiap pagi dan sore hari, diisinya dengan memberi makan singa. Pada bulan kedua dan ketiga, Abu Nawas makin tekun beribadah. Ia juga lebih rajin memberi makan singa. Abu Nawas memperlakukan singa itu layaknya sebagai seorang sahabat. 3 bulan pun akhirnya berlalu dan tibalah saatnya bagi Abu Nawas untuk menjalani hukuman atas perintah Baginda Raja. Beberapa pengawal istana pun memasukkan Abu Nawas ke kandang singa. Sementara para menteri yang ikut menyaksikan merasa iba dengan nasib Abu Nawas. Akan tetapi tiba-tiba terjadi peristiwa tidak terduga saat Abu Nawas berada di dalam kandang singa. Singa tersebut tidak menerkam Abu Nawas, tapi justru menjilati kaki dan tangan Abu Nawas. Abu Nawas pun membalasnya dengan mengelus-elus tubuh dan kepala singa tersebut. Singa yang terkenal buas ini mendadak tunduk dan menurut kepada Abu Nawas. Sontak saja pemandangan itu membuat mereka yang hadir menjadi terkejut dan terheran-heran. "Abu Nawas ternyata punya kesaktian," ujar salah satu menteri. Dikarenakan singa itu tidak mau menerkam Abu Nawas, akhirnya Abu Nawas pun dikeluarkan dari kandang singa dan disuruh menghadap Baginda Raja. "Hai Abu Nawas, kenapa singa itu tidak mau menerkammu? Kamu punya kesaktian apa Abu Nawas?" tanya Baginda Raja dengan heran. "Paduka yang mulia, sama sekali hamba tidak punya kesaktian apa-apa," jawab Abu Nawas. "Tapi kenapa singa itu tidak mau memakanmu Abu Nawas?" tanya Baginda Raja lagi. "Begini Paduka yang mulia, selama 3 bulan ini, hamba rutin memberi singa itu makan dan minum. Dan hamba juga memperlakukan dia dengan baik. Oleh sebab itulah, hamba tidak dimangsanya. Sebab dia pikir hamba adalah orang yang berjasa bagi dia. Padahal hanya 3 bulan hamba memperlakukan dia dengan baik Paduka. Dia memang seekor singa yang buas, tapi dia tahu balas budi. Buktinya, dia tidak memangsa hamba. Sedangkan Paduka sendiri, bertahun-tahun hamba mengabdi kepada Paduka dan berjasa bagi istana ini. Tapi hanya karena satu kesalahan, Paduka begitu tega menjatuhkan hukuman mati kepada hamba," tutur Abu Nawas menjelaskan. Mendengar penuturan Abu Nawas, akhirnya Baginda Raja pun menyadari akan kesalahannya. "Maafkan aku Abu Nawas, aku telah berbuat kilap kepadamu. Baiklah, sekarang kamu boleh pulang. Dan ini ada hadiah uang untukmu Abu Nawas. Terimalah sebagai rasa terima kasihku karena telah menyadarkanku," ucap Baginda Raja.
Berkat kecerdikannya, Abu Nawas pun akhirnya kembali lolos. Abu Nawas membuat kesalahan yang sangat serius. Kesalahannya adalah sering datang ke berbagai tempat dan meneriakkan khotbah yang sama. Dalam khotbahnya, Abu Nawas selalu menyebutkan para ahli ilmu yaitu ulama sebagai orang bodoh. Tentu saja khotbah ini dianggap mengganggu ketertiban masyarakat karena telah mencela para ulama. Akibat perbuatan Abu Nawas itu, para ulama sepakat mengadukan kepada Baginda Raja. Mereka meminta supaya Abu Nawas diadili. Maka diadakanlah pengadilan dan Abu Nawas sebagai terdakwanya. Di ruang sidang tersebut sudah berkumpul beberapa ulama kota Baghdad. Mereka menuntut supaya Abu Nawas dihukum. Hai Abu Nawas, benarkah engkau berkata kepada para ahli ilmu adalah orang bodoh? Tanya Baginda Raja. Benar Paduka yang mulia, jawab Abu Nawas dengan singkat. Apa alasanmu berbuat demikian, Abu Nawas? Tanya Baginda Raja lagi. Sebelum menjawabnya, izinkanlah terlebih dahulu hamba meminta beberapa kertas dan pena. Lalu bagikanlah kepada semua para ahli ilmu yang ada di ruangan sidang ini, Paduka, pinta Abu Nawas. Lalu semua para ahli ilmu agama yang berada di ruang sidang itu diberikan kertas dan pena oleh Baginda Raja. Setelah masing-masing ulama mendapat kertas dan pena, Abu Nawas kemudian kembali berkata, Aku minta kepada kalian semua para ahli ilmu untuk menulis jawaban pada kertas atas pertanyaan yang akan aku ajukan. Pertanyaannya adalah, apa yang dimaksud dengan roti? Ucap Abu Nawas. Mendengar pertanyaan yang remeh-temeh tersebut, salah satu dari ulama pun berkata, Apa maksud pertanyaanmu itu, wahai Abu Nawas? Ini tidak ada kaitannya dengan kasusmu, Abu Nawas. Abu Nawas pun membalasnya, Silakan jawab saja nanti, Anda akan tahu. Setelah masing-masing ulama menuliskan jawabannya pada kertas tersebut, lalu dikumpulkanlah kepada Baginda Raja. Baginda Raja pun membaca satu demi satu kertas yang berisi jawaban tersebut. Ulama pertama menjawab roti adalah sebuah makanan. Ulama kedua menjawab roti adalah karunia dari Tuhan. Ulama ketiga menjawab roti adalah terigu yang sudah dimasak. Ulama keempat menjawab roti adalah makanan bergizi. Intinya, masing-masing ulama mempunyai jawaban yang berbeda. Tergantung pada pemaknaan mereka akan sebuah roti. Setelah membaca semua jawaban itu, Abu Nawas berkata kepada Baginda Raja dan semua ulama yang ada di ruangan sidang. Kalian semua adalah para ahli ilmu. Tetapi tidak satu pun yang mempunyai jawaban yang sama tentang roti. Wahai Baginda Raja, jika mereka tidak bisa memiliki jawaban yang sama tentang roti, apakah mereka berhak menentukan khotbahku benar atau salah? Inilah maksudku mengatakan kalau mereka para ahli ilmu adalah orang yang bodoh. Dapatkah Baginda mempercayai keputusan atau penilaian kepada orang-orang seperti ini? Bukankah terasa lucu bila mereka tidak sepakat akan sesuatu yang dimakan setiap hari? Tetapi mereka bisa dengan mudahnya sepakat menilai kalau khotbahku adalah salah. Jelas Abu Nawas. Mendengar hal itu, Baginda Raja pun justru menjadi kagum dengan cara berpikir Abu Nawas. Dan akhirnya Abu Nawas pun dibebaskan dari tuntutannya. Raja Harun Ar-Rasyid lagi-lagi memberikan misi mustahil kepada Abu Nawas. Ia tak bosan-bosannya mengetes kecerdikan Abu Nawas.
Kali ini ia meminta sesuatu yang tak wajar, yakni pergi ke bulan untuk menyelidikinya. Padahal zaman itu jelas-jelas belum ada teknologi canggih dan mutakhir seperti Apollo. Sekarang saja, hanya orang tertentu yang bisa datang ke bulan, apalagi zaman dahulu. Jadi jelas jika misi itu hanya untuk menguji Abu Nawas. Pergi ke bulan, tanya Abu Nawas. Ya Abu Nawas, saya tahu kau adalah seorang pria yang pintar. Kau harus dapat pergi ke bulan, kata sang raja. Oke, saya akan pergi ke bulan sana besok sore yang mulia, jawab Abu Nawas dengan cepat. Raja pun terkejut. Ia tak menyangka bahwa Abu Nawas mengiyakan tantangannya itu. Lalu Raja Harun ar-Rasyid pun bertanya, "Dari mana kamu akan pergi, Abu Nawas?" "Dari rumahku," jawab Abu Nawas. "Baiklah, saya akan pergi ke sana untuk melihat kau pergi ke bulan besok malam," kata sang raja. Malam itu raja berikut para menterinya pergi ke rumah Abu Nawas. Bulan purnama bersinar dengan terang, bintang-bintang menyebar berkilau di seluruh penjuru langit. Ketika raja dan para menterinya tiba di rumah Abu Nawas sudah tak ada di rumah. Mereka hanya bertemu dengan istrinya. "Di mana Abu Nawas?" tanya sang raja kepada istri Abu Nawas. "Dia baru berangkat ke bulan yang mulia. Dia berkata kalau akan kembali segera," jawab istri Abu Nawas. "Bagaimana cara Abu Nawas pergi ke bulan?" tanya salah satu menteri penasaran. "Dia memanjat pohon pelem di sebelah sana dan akan kembali melalui pohon pelem itu juga," jawab istri Abu Nawas. Raja dan para menteri kemudian menghampiri pohon pelem yang ditunjukkan oleh istri Abu Nawas. Dan terlihatlah bayangan seseorang yang sedang turun dari pohon pelem itu. "Apakah itu kau Abu Nawas?" tanya sang raja. "Iya, ini saya Abu Nawas Baginda," jawab Abu Nawas. "Apakah kau menyelidiki bulan dari pohon pelem itu?" tanya sang raja. "Saya melakukan penyelidikan ketika bulan mencapai tanah. Pohon hanya sekedar tangga lewat untuk saya pergi ke bulan," jawab Abu Nawas. Raja Harun ar-Rasyid pun tersenyum dengan perkataan Abu Nawas. Ia kemudian menanyakan apa yang dilihatnya di sana. "Tanah dan gunung-gunung, tidak ada tumbuhan di sana," kata Abu Nawas. Masih tak percaya, Raja Harun ar-Rasyid pun meminta saksi yang bisa menjelaskan jika memang Abu Nawas bisa pergi ke bulan. Dan tahu apa jawab Abu Nawas? Ia bahkan mengatakan tak cuma bisa memberikan 3 atau 5 saksi. Ia bisa memberikan 10 hingga ribuan kesaksian. "Siapa mereka yang bersaksi?" tanya sang raja. Abu Nawas kemudian mengarahkan jarinya ke langit. "Bintang-bintang adalah saksiku. Jika Anda tidak mempercayaiku, Anda dapat menanyakan langsung kepada mereka," kata Abu Nawas dengan yakin. Mendengar jawaban itu, sang raja pun tertawa. "Mengapa kau tak menunggu kami menyaksikan kau pergi ke bulan?" tanya sang raja. "Anda terlambat, Yang Mulia. Saya hanya dapat pergi ke bulan pada waktu tertentu saja." Ajaran sesat Abu Nawas, sholat gak usah rukuk dan sujud. Khalifah Harun ar-Rasyid terkejut bukan kepalang tatkala mendengar kabar Abu Nawas sudah ngawur bin ngaco. Bagaimana tidak ngawur? Tokoh yang mulai banyak pengikutnya ini mengeluarkan fatwa sangat kontroversial. Dia bilang sholat tidak perlu ada rukuk dan sujud. Baginda Raja menganggap Abu Nawas sudah berlaku sombong terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sama persis dengan setan yang menolak sujud kepada Nabi Adam. Hukuman yang pantas bagi orang seperti itu tentulah hukuman mati. Kadangkala, Baginda Raja menyesali diri di saat dirinya sudah sangat akrab dengan Abu Nawas. Mengapa ia masih saja berlaku ngawur? Benar, belakangan ini Baginda sudah amat akrab dengan Abu Nawas. Sampai-sampai Abu Nawas memanggil dirinya bukan Baginda lagi. Ia memanggil saudaraku atau ya akhi. Kini kesabaran Khalifah tak terbendung lagi. Ketika ia mendengar juga Abu Nawas mengatakan Khalifah suka fitnah. Abu Nawas layak dipancung karena melanggar syariat Islam yang menyebarkan fitnah. Begitu usul para pembantu Baginda. Khalifah pun terpancing. Untung ada seorang pembantunya yang memberi saran. Hendaknya Khalifah melakukan tabayun atau konfirmasi. Hai Abu Nawas, benar kamu berfatwa dalam sholat tidak perlu rukuk dan sujud? Tanya Khalifah dengan ketus. Benar saudaraku, jawab Abu Nawas dengan enteng dan tenang. Khalifah pun kembali bertanya dengan nada suara yang lebih tinggi. Benar kamu berkata kepada masyarakat bahwa aku Harun Ar-Rasyid adalah seorang khalifah yang suka fitnah? Benar saudaraku, jawab Abu Nawas tanpa merasa bersalah. Khalifah berteriak dengan suara menggelegar. Kamu memang pantas dihukum mati Abu Nawas karena melanggar syariat Islam dan menebarkan fitnah tentang Khalifah. Saudaraku, ucap Abu Nawas sembari tersenyum. Memang hamba tidak menolak bahwa hamba telah mengeluarkan dua pendapat tadi. Tetapi sepertinya kabar yang sampai pada Baginda tidak lengkap. Kata-kata hamba terpelintir, dijagal seolah-olah hamba berkata salah. Apa maksudmu Abu Nawas? Jangan membela diri kau. Telah mengaku dan mengatakan kabar itu benar adanya, ucap Khalifah dengan ketus. Singkat cerita, Abu Nawas pun digeret menghadap Khalifah. Kini ia menjadi kesakitan. Abu Nawas beranjak dari duduknya dan menjelaskan dengan tenang. Saudaraku, saya memang berkata rukuk dan sujud tidak perlu dalam sholat. Tapi dalam sholat apa? Waktu itu saya menjelaskan tata cara sholat jenazah yang memang tidak perlu rukuk dan sujud. Khalifah pun mengangguk-anggukkan kepala dan membenarkannya. Bagaimana soal aku yang kau fitnah? Tanya Khalifah. Abu Nawas pun menjawab dengan senyuman. Kalau itu, saya sedang menjelaskan tafsir ayat 28 surat Al-Anfal yang berbunyi, ketahuilah bahwa kekayaan dan anak-anakmu hanyalah ujian bagimu. Sebagai seorang khalifah dan seorang ayah, Anda sangat menyukai kekayaan dan anak-anak. Berarti Anda suka fitnah atau ujian itu. Mendengar penjelasan Abu Nawas yang sekaligus kritikan, Khalifah Harun Ar-Rasyid pun tertunduk malu, menyesal dan sadar. Rupanya kedekatan Abu Nawas dengan Harun Ar-Rasyid menyulut iri dan dengki di antara pembantu-pembantunya. Pembantu-pembantu Khalifah yang hasut ingin memisahkan hubungan akrab tersebut dengan memutarbalikkan berita. Kisah Abu Nawas mengalahkan orang ateis. Kecerdikan Abu Nawas memang luar biasa. Tidak henti-hentinya kisah Abu Nawas bikin heboh sekaligus kagum Baginda Raja. Dan kali ini kisah tentang Abu Nawas mengalahkan seorang ateis yang bertanya siapa pencipta Tuhan. Dan orang ateis itu pun tidak menyangka akan kalah dengan Abu Nawas. Dikisahkan, suatu hari ada orang asing datang ke kota tempat Abu Nawas tinggal. Orang asing itu menyatakan diri tidak percaya dengan keberadaan Tuhan.
Dan keadaan kota pun benar-benar gaduh oleh orang asing ateis itu. Baginda Raja pun mendengar kabar kegaduhan yang juga meresahkan rakyatnya. Dan akhirnya Baginda pun segera meminta agar orang asing ateis itu dipanggil ke istana. Sehingga datanglah orang asing itu pun ke istana. Dan sesampainya di istana, Baginda Raja pun langsung bertanya kepada orang ateis itu. "Hai orang asing, kenapa kamu membuat kegaduhan di negeri ini?" tanya Baginda Raja dengan tegas. Dan orang asing ateis itu memang kurang ajar. Dia bukannya menjawab pertanyaan Baginda Raja, malah ia kembali menantang untuk dibuktikannya keberadaan Tuhan. Baginda Raja pun menyabarkan dirinya, lalu bertanya lagi kepada orang asing tersebut, "Memangnya agamamu apa? Kalau kami di sini memeluk agama Islam," ujar Baginda Raja. "Saya tidak percaya Tuhan," jawab orang ateis itu. "Kami percaya adanya Tuhan. Kuharap kamu jangan mengganggu rakyatku dengan ulah gaduhmu," ujar Baginda Raja. Dasar orang asing itu tidak memiliki adab. Dia malah menantang Baginda Raja menjawab pertanyaan dan membuktikan keberadaan Tuhan. Baginda Raja pun dengan sabar mempersilahkan orang asing itu pun bertanya. "Sesuatu itu ada penciptanya ya? Lalu siapakah yang menciptakan Tuhan?" tanya orang ateis itu kepada Baginda Raja. Suasana pun hening. Baginda Raja pun berpikir mencari jawaban di luar ajaran agama. Kalau Baginda Raja menjawab dengan Al-Quran atau hadis-hadis, jelas orang asing itu tidak terima sebab ia adalah ateis. Dan orang ateis itu pun seperti tahu pikiran Baginda Raja. Jawabnya harus masuk akal. "Saya tidak percaya Tuhan, tidak percaya kitab sucimu, jadi jangan jawab pakai itu," kata orang asing itu. Dan Baginda Raja pun terus memikirkan jawaban logis untuk membungkam orang asing itu. Melihat Baginda Raja kebingungan, salah seorang menteri mendekat kepada Baginda Raja. "Baginda Raja, kalau orang begini, serahkan saja kepada Abu Nawas. Pasti orang asing ini akan kalah argumen," bisik sang menteri kepada Baginda Raja. Dan Baginda Raja pun menyetujuinya dan meminta untuk dipanggilkan Abu Nawas. Baginda ingin mendengar lagi dan yakin kalau nanti jawaban dari Abu Nawas bikin heboh pastinya. Abu Nawas pun akhirnya dijemput oleh prajurit ke rumahnya. Tak lama kemudian, prajurit dan Abu Nawas pun tiba di istana. Dan Abu Nawas pun dipersilakan masuk dan duduk di dekat Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, kalau boleh hamba tahu, kiranya ada urusan apa hamba dipanggil ke istana Paduka yang mulia?" tanya Abu Nawas. Lalu diceritakanlah tentang orang asing yang tidak percaya adanya Tuhan, dan juga tantangannya kepada Baginda Raja. Orang asing ini tidak percaya Tuhan. Dia bertanya siapa pencipta Tuhan. Jawabnya harus masuk akal, ujar Baginda Raja. Abu Nawas pun manggut-manggut, lalu dia menatap orang ateis itu dengan tajam. Abu Nawas memang mendengar kalau ulah orang asing sudah begitu menggemparkan. Bahkan pertanyaannya bisa membahayakan keyakinan umat. Lalu Abu Nawas pun mohon izin kepada Baginda Raja untuk pindah duduk dan mendekat berhadapan dengan orang asing itu. "Apa yang kamu tanyakan?" tantang Abu Nawas kepada orang ateis itu. Orang asing itu pun sikapnya congkak karena yakin Abu Nawas tidak akan mampu memberikan jawabannya. "Anda Muslim,
percaya semua ada penciptaannya, baik yang gaib maupun yang nyata. Apa itu benar? Tanya orang ateis itu kepada Abu Nawas. Ya, tidak salah. Kami percaya alam semesta dan seisinya, dan penciptanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, jawab Abu Nawas. Sekarang saya mau tanya, siapakah pencipta Tuhan yang kamu yakini, pencipta alam semesta dan seisinya? Abu Nawas pun sesaat terdiam. Ia berpikir untuk jawaban yang logis dan tepat. Orang asing itu pun menatap Abu Nawas dan tersenyum. Ia meyakini bahwa Abu Nawas tidak akan bisa menjawabnya. Baginda Raja dan para menteri terlihat tidak tenang, takut apabila Abu Nawas tidak mampu untuk menjawabnya. Dan kalau itu terjadi, mereka semua akan dipermalukan oleh orang asing itu. Abu Nawas memang cerdas, logikanya kuat. Dia sudah memiliki jawabannya. Begini saudara, kita ibaratkan alam semesta dan seisinya adalah angka. Nah, angka 3 menurutmu berasal dari mana? Kata Abu Nawas. Itu hanya pertanyaan mudah. Tentu angka 3 berasal dari 1 ditambah 2, jawab orang asing tersebut. Ya benar, kita lanjutkan sekarang. Angka 2 berasal dari mana? Mudah sekali, tentu angka 21 ditambah 1, jadi hasilnya 2. Ujar orang asing masih dengan sikap angkuhnya. Benar, sekarang asal angka 1 menurut Anda dari mana? Tanya Abu Nawas kembali. Dan mendapat pertanyaan ini, orang asing itu pun gelagapan. Dia terdiam tidak mampu untuk menjawabnya. Suasana pun menjadi hening. Para menteri juga Baginda Raja sejak dari awal terjadi dialog Abu Nawas dan orang asing semuanya tegang. Takut Abu Nawas tidak mampu untuk memberikan jawaban yang telak. Nah, kan Abu Nawas bikin heboh lagi. Orang ateis itu mati kutu loh, terdengar bisik-bisik para menteri dengan nafas lega. Abu Nawas pun kemudian mendekatkan posisi duduknya ke orang asing yang masih terdiam itu. Begini saudara, Anda bertanya siapa pencipta Tuhan? Maka jawab dulu angka 1 ini berasal dari mana? Anda tidak bisa menjawabkan. Orang asing itu pun mengangguk, mengaku tidak mampu untuk menjawabnya. Jadi sama juga ketika Anda bertanya kepada kami tentang Tuhan siapa penciptanya. Kami juga tidak bisa menjawab, tutur Abu Nawas. Dalam agama Islam, keberadaan Allah sebagai Tuhan itu Dia yang awal dan yang akhir. Semoga Anda paham Tuan, tegas Abu Nawas. Dan akhirnya, orang asing yang mengaku ateis itu tidak bisa menjawab. Kalah argumen dengan kecerdikan Abu Nawas. Baginda Raja pun tampak tersenyum, senang semakin bangga dengan kecerdikan Abu Nawas.